Tes, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo guys. Bertemu lagi dengan aku dan teman-teman gas kedinasan, serta selamat malam bagi pejuang STIS Angkatan 67. Bagaimana kabar kalian semua, guys? Semoga ya diberikan kelancaran, kesehatan selalu. Semoga harapan kalian masuk STIS Angkatan 67 tercapai. Baik, perkenalkan diri aku. Namaku Muhammad Zain Al-Azhari, biasa dipanggil Zain dari Angkatan 65. Salam kenal semua. Oke, jadi sebelum mulai webinarnya guys, yuk kita doain bareng-bareng nih dalam hati semoga malam ini lancar dan makin dekat sama STIS yang kita impikan. Berdoa bareng-bareng dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Pada acara webinar Siap Lolos STS 2025 kali ini, aku ditemani sama tim gas kedinasan. Ada Kak Sofi. Halo Kak Sofi. Halo, Kak Zain. Dan para tiga narasumber yang akan mengisi webinar Siap Lolos STS 2025, yaitu yang pertama Kak Deka Priorivian Belo, biasa dipanggil Kak Deka dari Angkatan 65. Halo Kak Deka. Halo Kak Zen, halo semuanya. Oke, halo. Nah, kedua ada Kak Marfa Gevirani atau biasa dipanggil Kak Gea dari Angkatan 66. Halo Kak Gea. Halo Kak Zain. Halo. Nah, dan narasumber ketiga kita ada Kak Grace Queen Sadika atau dipanggil Kak Grace dari Angkatan 66. Halo Halo Kak Kak Zain. Grace. Oke. Nah, tanpa berlama-lama guys, kita akan memasuki acara pembukaan. Nah, untuk membuka webinar lolos STIS STIS 2025 akan dibuka oleh sambutan dari tim gas kedinasan. Siapa lagi bukan Kak Sopi? Kepada Kak Sopi dipersilahkan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini biar rame ya guys ya, biar rame. Mungkin teman-teman di sini yang lagi di rumah yang bisa on cam silakan on cam ya teman-teman ya. Kita ramaikan Zoom malam hari ini. Sama aku juga mau absen ya guys. Ini sambutan tapi aku absen dulu nih. Aku boleh kenalan gak guys? Kenalan teman-teman sekalian. Boleh nama underscore asal daerah. Absen dulu. Nah, selagi teman-teman ngetik, kenalin, aku Kak Ahmad Sopi, atau dipanggil Kak Sopi ya. Aku merupakan alumni STS Angkatan 62, jadi tahun 2024 ya, baru banget lulus. Sekarang saat ini posisinya lagi kerja di Badan Pusat Statistik. Ah, asalku dari Kalimantan Timur, teman-teman, Kabupaten Pasir, yaitu sebelahan dengan IKN baru ya. Kan? Ada dari Palembang, Lampung Selatan, dari Aceh, teman-teman guys. Jadi teman-teman, oke sekarang sambutan di sini. Gas Kinasan itu berdiri di tahun 2021. Kami bikin komunitas belajar sampai sekarang. Jadi mostly kebanyakan anak-anak di sini mentornya dari STS. Oleh karena itu kita buatlah eh, Zoom ataupun komunitas belajar khusus STIS. Komunitas belajar SKD sudah ada. Sekarang komunitas belajar STS yang mana nih? Makanya tahun ini kita buat komunitasnya. Di tahun ini juga Gas Kedinasan ngeluncurin tryout matematika. Dari tahun-tahun sebelumnya juga sih. Ada tryout matematika STS 1, sekarang udah series 2 ya teman-teman ya. Coba-coba aja dulu. Series 2, nanti insya Allah series 3 di bulan depan. Kita tunggulah. Kita tunggu jadwal ini.
harapannya gas kedinasan itu bisa jadi wadah belajar teman-teman. Wadah belajar teman-teman yang mau masuk STIS. Jadi di grup fokus masuk STIS atau grup fokus TIS itu dipakai untuk tanya jawab guys. Kalau kalian ketemu soal matematika yang susah, lempar aja ke grupnya, kita coba diskusi ya. Kalau SKD di mana Kak? Masuk ke grup fokus SKD, sudah ada kan grupnya. Lemparnya di situ. Ini free, gratis grupnya. Tentu bimbel itu berbayar ya, ataupun ternyata berbayar. Tapi grupnya dipakai dengan gratis aja, beneran. Karena masih sepi guys, masih sepi grupnya menurutku ya. Jadi silakan dipakai aja. Kak, soal matematika ini gimana? Lempar aja ke grup. Kita berusaha jawab bareng-bareng di situ. Nah, malam hari ini webinarnya coba aku akomodasi keinginan kalian untuk tanya-tanya gimana sih persiapan STS tahun ini, gimana sih pengalamannya kakak sebelumnya untuk lolos masuk STS, gimana sih kampus STS itu, kampusnya di mana, belajarnya gimana, kalau sudah lulus gimana, itu kita coba hanya jawab di sini teman-teman. Feel free untuk nanya, nanti ada pemaparan dari kakaknya, atau ada talk show, baru ada sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan kalian. Gitu. Oh iya ya, mungkin aku nanti Kazen, mungkin kalau yang nanti kita acak ya, entah kita acak ataupun intinya salah satu yang most menarik mungkin dari pertanyaannya, kita coba dapat free TO series 3 nanti. Apa guys, tanya-tanya aja kan ya. Oke, ini mungkin aku sekalian absen tadi ya, absen ya. Kita lihat dari mana? Dari Palembang, ada dari Lampung, ada Naila dari Sumut, dari Manado, Alfon dari Kepulauan Riau, Izarin dari Bandung, Livia Kaltim, wih, dari Riau, Nurul, Zahra Sumut, Omi dari Maluku, Tama Jakarta Timur, Adi Indramayu, Yo Gorontalo, Bangka Belitung, ini ada dari Palembang, dari Medan, ada dari Kalteng juga, dari Jateng, Sumut, Makassar. Oke, ada Kalteng juga. Mungkin itu ya teman-teman sambutan dari aku. Wow, saya banyak omong ya. Nikmatin acaranya, silahkan tanya-tanya ke kakaknya. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja. Sekian dari aku, semoga acara malamnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sofi atas pemaparannya. Menarik sekali nih pesan dari Kak Sofi nih. Tadi ada bakalan gratis TO 3 matematika nih. Oke. Jangan lupa ya guys, pokoknya pantengin terus webinar ini terus jangan lupa yang ingin bertanya ya guys. Oke. Mungkin kita akan masuk nih acara selanjutnya yang mungkin dinantikan. Pertanyaan yang mungkin dinantikan teman-teman nih, STS itu apa sih? Terus apa sih BPS itu apa sih gitu. Nah, kita akan masuki acara ketiga yaitu pemaparan syarat masuk STIS dan alur seleksi tahun 2025. Nah, kepada kakak-kakak STIS super duper kece dipersilahkan. Baik, eh, teman-teman, karena tadi udah perkenalan, jadi nggak usah perkenalan lagi ya. Kita langsung aja masuk ke materi di eh, webinar kita pada malam hari ini. Boleh di next, Kak, slide-nya? Sebelumnya, suaraku jelas nggak? Jelas, jelas. Oke. Oke, teman-teman, mungkin di sini sebelum kita bahas mengenai STIS lebih jauh, mungkin teman-teman masih ada yang bingung mengenai apa sih statistik dan statistika itu. Jadi, statistik itu adalah kumpulan angka-angka atau angka ringkasan tentang suatu fenomena kehidupan. Nah, sedangkan statistika itu adalah ilmu statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, kegunaan dari statistik itu sendiri adalah, kan tadi data udah dikumpulkan nih. Nah, dari data itu kita akan dihasilkan suatu statistik. Nah, statistik itu akan digunakan untuk policy making. Policy making itu adalah merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data atau kondisi yang real. Sedangkan yang kedua ada decision taking. Nah, decision taking itu adalah membantu pengambil keputusan, misalnya pemerintah atau pelaku usaha dalam membuat keputusan yang berbasis data atau bukti. Next, Kak.
Nah, ini ada mismatch skill atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan. Nah, dari data Bappenas 2017, dari 2 juta angkatan kerja baru, hanya 37% yang bekerja sesuai dengan jurusan pendidikannya. Sedangkan sisanya yaitu 63% itu bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Nah, ini juga didukung dengan data dari Mendikbudristek yaitu tahun 2022 bahwa hanya sekitar 20% pekerja yang bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Oke, kita lihat next. Nah, teman-teman, karena tadi udah pengenalan di awal, sekarang kita masuk ke profil STIS sendiri. Boleh dilanjutkan. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, STIS di mana sih Kak kampusnya? Jadi STIS itu ada di Jalan Oto Iskandar Dinata di Jakarta Timur. Nah, teman-teman kalau misalnya mau kuliah di Jakarta, boleh banget daftar di STIS. Jadi, Polstat STIS itu adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPS atau Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik. Boleh Kak, next. Nah, ini teman-teman BPS, Badan Pusat Statistik, ada di Jakarta Pusat. Jadi BPS itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini ada Forstat atau Forum Pendidikan Tinggi Statistika. Slide-nya, Kak. Oke, kita masuk ke posisi Polstat. Oke, ini aja Kak ini. Jadi kita masuk ke posisi Politeknik Statistika STIS di sistem pendidikan di Indonesia. Jadi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi, STIS itu mengurusi urusan akademik seperti kurikulum, jabatan dosen, SKS, dan aturan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan di Badan Pusat Statistik, STIS itu sendiri mengelola urusan non-akademik seperti keuangan dan anggaran, pegawai dan dosen, dan pengguna utama lulusan. Boleh Kak dilanjut? Nah, di STIS ada dua program studi, itu ada D3 dan 4. Untuk D3 ada D3 Statistika, dan untuk D4 ada 2, yaitu D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Untuk profil lulusan STIS sendiri, untuk D3 Statistika nanti bisa bekerja sebagai manajer lapangan, kemudian quality control, kemudian pemeta wilayah kerja statistik, dan analisis data. Untuk D4 Statistika, bisa bekerja sebagai perancang survei, analisis data, ilmuwan data, dan analisis penjamin kualitas. Sedangkan untuk D4 Komputasi Statistik, bisa sebagai pengembang sistem informasi statistik, pengelolaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, insinyur data, dan ilmuwan data. Nah, semuanya ini fokus kepada kegiatan official statistik. Boleh Kak, next. Nah, ini kita masuk ke karir lulusan. Nanti untuk D3, kalau misalnya lulus dari STIS, bakal dapat gelar AMD Stat atau Ahli Media Statistik. Nah, nanti diangkat jadi ASN dengan golongan 2C. Nah, dia akan ditugaskan sebagai ahli media statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk D4 atau Diploma 4, nanti kalau misalnya udah lulus di STIS, bakal dapat gelar STR Stat dan diangkat sebagai ASN dengan golongan 3A, serta ditugaskan sebagai ahli statistika atau komputasi statistik di kantor BPS, baik pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Oke, next Kak. Nah, untuk penempatan kerjanya nanti ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bisa di BPS pusat, BPS provinsi, BPS kabupaten atau kota, ataupun juga di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Dan sekarang ada juga di pemerintah daerah mitra kerjasama. Nah, sekarang untuk tahun ini ada jalur
pembibitan, di mana CASN ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah mitra kerjasama, misalnya di Kabupaten Kampar, Tabalong, Tanah Laut, dan lain sebagainya. Nah, ini ada strategi jangka panjang, itu di Politeknik Statistika ST sendiri, itu tidak hanya dibekali dengan gelar dan ijazah, namun ada juga sertifikasi profesi dengan skema profesinya itu sebagai data scientist dan associate data scientist. Nah, di STIS juga terdapat 20 dosen yang memiliki kualifikasi sebagai asesor yang telah diakui oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mungkin boleh dilanjut, Kak? Nah, untuk kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan akan dilanjutkan oleh Kak Dika. Kepada Kak Dika, disilakan. Oke, terima kasih Kak Grace. Aku izin lanjutkan ya teman-teman. Ini dari sini teman-teman pasti penasaran kira-kira nanti waktu keterima nih di Polsat STS tuh yang bakal mengajar atau menjelaskan materi-materi kepada teman-teman tuh apakah sudah berpengalaman terkualifikasi atau segala macamnya. Bisa lihat di slide sendiri itu kualifikasi tenaga pendidikan atau teknik dan juga dosen dari STS itu 57% diantaranya tuh udah S2, minimal S2. Dan juga 43%-nya udah bergelar S3 atau doktoral. Mungkin bisa dilanjut, Kak. Oke, mungkin slide yang sebelumnya, Kak. Nah, di STS sendiri tuh kita punya dua guru besar ya teman-teman, yaitu yang di sebelah kanan itu adalah Prof. Setia, selaku Wakil Direktur 1 juga, yang di sebelah kiri itu namanya Prof. Hardius, selaku Wakil Direktur 3. Jadi sudah terbukti lah, udah ada banyak dosen-dosen lulusan S2, S3, bahkan udah ada dua guru besar. Next. Nah, ini selain yang ditampilkan di slide, teman-teman bisa langsung ini aja ya, cek di Polstat, IG Polstat STS itu apa aja prestasi-prestasi yang udah diraih oleh teman-teman atau kakak tingkat yang ada di Polstat STS itu sangat-sangat beragam, mulai dari bidang statistika sendiri, bidang akademik lainnya, atau kesenian bahkan olahraga itu sangat-sangat beragam. Jadi, selain teman-teman datang ke STS buat jadi ASN, buat jadi ahli statistik, teman-teman juga bisa ekspor banyak hal dan ikut banyak kompetisi dan perlombaan lainnya. Lanjut, Kak. Selain prestasi dari mahasiswanya, STS juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan di dunia tingkat nasional bahkan di tingkat internasional, yaitu research achievement atau pencapaian riset yang biasa dilakukan oleh teknik-teknik atau dosen-dosen yang ada di STS. Mungkin salah satunya itu proses STS Research 2003 Geo SDGs Award for the Innovation category from the project of Granular Property Mapping Form Space. Jadi sudah terbukti lah tadi dosen-dosennya itu selain mahasiswanya berprestasi, dosen-dosennya juga sangat aktif dalam penelitian dan juga riset. Lanjut. Oke, teman-teman udah tahu nih kira-kira teknik dan dosen-dosennya itu kualifikasinya seperti apa aja. Dan nanti di sini teman-teman juga bisa lihat gambaran fasilitas-fasilitas yang teman-teman dapat kalau misalnya nanti sudah terdaftar dan juga tergabung bersama kami di Polsat STIS. Tentu saja itu ada ruang kelas untuk teman-teman nanti belajar maupun digunakan untuk kegiatan non-akademik lainnya. Yang sudah dilengkapi dengan AC tentunya, ada masjid kampus, ada auditorium di mana teman-teman bakal melaksanakan sebagian besar kegiatan teman-teman di situ, perpustakaan yang ada outdoor dan juga indoornya, dan juga sarana olahraga yang biasanya dipakai di auditorium juga atau ada gimnastik juga di bagian basement kampus. Lanjut, Kak. Nah, selain fasilitas, kira-kira kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan selama teman-teman nanti pada akhirnya berkuliah di Polsat TVI ya? Tentu saja itu ada kuliah, sudah disebutkan sebelumnya, terus ada kuliah umum. Nah, kuliah umum ini biasanya ya di awal tahun ajaran baru, tapi tidak menutup kemungkinan itu tiba-tiba di hari Jumatnya atau di hari perkuliahan itu ada kuliah umum yang biasanya datang dari BPS atau dari pihak luar bahkan. Bahkan yang terbaru kemarin itu ada kuliah umum dari, bisa dibilang Badan Statistiknya Australia. Terus ada LKDM itu kayak pelatihan kepemimpinan ataupun soft skill. Kalau buat teman-teman yang 66 itu kemarin dari BM sendiri tuh ada yang sejenis namanya di talent. Terus ada seminar biasanya sebareng dengan kuliah umum. Ada apel. Nah, apel ini wajib ya teman-teman biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan berganti-ganti setiap angkatan ataupun setiap tingkatnya. Dan juga ada kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman yang udah ada di tingkat 3 atau di semester 5 ya kalau nggak salah gitu. Lanjut.
Oke, mungkin nih teman-teman mikirnya nanti apakah SDS itu bakal full akademik Kak, datang, kuliah, belajar, terus pulang gitu aja. Tentu saja tidak ya teman-teman. Nanti itu teman-teman juga dibebaskan untuk ekspor jauh di bidang soft skill tentunya melalui organisasi kemahasiswaan. Sampai sekarang atau terhitung hari ini itu yang masuk sebagai Ormawa atau organisasi kemahasiswaan itu ada dua teman-teman, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di slide teman-teman bisa lihat yang DPM itu yang ketuanya pakai talikur kuning hitam, kalau DPM yang ketuanya pakai biru putih. Nah, selain itu di bawahnya juga ada yang disebut unit kegiatan khusus atau UKK, itu ada Satuan Penegak Disiplin dan juga ada Resimen Mahasiswa. Kalau yang di bawah itu yang putra putri daerah itu namanya paguyuban putra putri daerah, itu buat teman-teman yang dirasa sebagai putra putri dari daerah masing-masing, daerah asal bakal terpilih dan juga berkompetisi untuk meraih gelar putra putri Polsvates DIY di tahun tertentu. Lanjut Kak. Nah, selain tadi yang orma-orma gede atau UKK-UKK, teman-teman tuh juga bisa menyalurkan minat bakatnya di berbagai bidang. Dan semuanya itu biasa di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama tuh ada unit olahraga, sebagai contoh tuh ada sepak bola, ada futsal, ada voli, ada tenis meja, bahkan sekarang ada tenis lapangan, ada badminton, ada catur, ada senam juga, ada olahraga bela diri kayak taekwondo dan juga silat. Jadi bermacam-macam teman-teman yang mungkin jenuh dengan belajar, kayak butuh menyalurkan hobinya itu boleh banget daftar ke UKM olahraga yang ada di STIS. Lanjut. Nah, selain mungkin teman-teman yang hobinya di luar olahraga nih, mungkin yang senang nyanyi, senang nari, yang mungkin sebelumnya sudah hobi ikut lomba atau bahkan sudah masuk sanggar, itu bisa melanjutkan hobinya di STIS, masuk ke UKM-UKM di bawah unit kesenian. Itu ada Excelsior, itu UKM yang paduan suara buat teman-teman yang mungkin udah sering nih dari ikut-ikut lomba atau mungkin aktif di eh, organisasi yang mirip-mirip nih. Terus ada Paradise tuh buat teman-teman yang tari, baik tari tradisional maupun modern dance. Terus ada teater antik itu buat teater apa buat eh, pertunjukan ya, kayak buat drama-drama gitu. Dan yang terakhir ada Xbar ini sebutan buat UKM bandnya STI, sering banget diundang-undang dalam kegiatan kampus, biasanya sebagai penutup dari sebuah acara. Lanjut. Berikutnya ada UKM pendidikan. Jadi buat teman-teman yang selain sudah di olahraga, udah di sini, tapi pengen tetap mengembangkan minatnya atau fokusnya nih, concernnya di bidang pendidikan, itu juga ada tentunya. Itu ada UKM Bimbel. Bimbel ini sering banget buat tonas-tonas kalau teman-teman tahu TO Nasional, buat eh, banyak buku-buku BWSM itu dari UKM Bimbel biasanya di STI. Itu ada Forecast ini sering melakukan pelatihan buat teman-teman yang mungkin pengen ikut lomba-lomba statistik, baik esai ataupun infografis, boleh banget join ke UKM Forecast. Kalau Komnet ini biasanya kami sebutnya sarang anak-anak KS nih, karena biasanya kumpulan orang-orang yang udah pada jago atau expert di bidang pemrograman maupun coding-codingan gitu. Yang keempat ada UKM SES. Ini buat yang teman-teman yang ingin mengembangkan minatnya di budaya Inggris ataupun lainnya kayak debat, speech, ataupun Scrabble, ada Storytel juga atau storytelling. Dan yang terakhir kalau tadi ada budaya Inggris, itu ada yang di Jepangan, namanya UKM Nihon Gogo. Jadi teman-teman yang sering jalan-jalan event ke event-event di Jepangan tuh biasa di teman-teman UKM Nihon Gogo juga sering banget ya ngadain jalan-jalan sejenis gitu. Lanjut. Nah, yang unit berikutnya tuh namanya unit PMKL atau Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan. Itu terdiri dari tiga. Kalau sekarang tuh ada yang keempat. Mungkin yang tiga dulu tuh ada UKM JPACB atau di kampus umumnya itu dikenal sebagai MAPALA ya, Mahasiswa Pencinta Alam. Kalau di sini itu namanya CB, yang sering arung jeram atau menanjak atau mendaki gunung itu adalah teman-teman dari CB. Berikutnya ada KSR PMI, buat teman-teman mungkin yang di tingkat SMA atau SMP, itu udah ikut PMR, udah aktif di yang sejenis tuh, kalau ingin lanjutkan ke STIS itu ada namanya KSR Polstrat STIS. Yang ketiga ada STIS Mengajar, ini buat teman-teman yang menyalurkan minat yang mungkin suka ngajar, terus pengen mengabdi kepada adik-adik yang butuh pendidikan lebih, itu boleh banget gabung ke STIS Mengajar. Dan keempat yang mungkin belum sempat dimasukin itu adalah namanya Agrostis, baru berdiri juga beberapa tahun ini. Itu biasanya ya mereka sering melaksanakan kegiatan menanam kalau nggak salah di rooftop kampus tuh masih sering berjalan sampai biasanya setiap sore, Jumat sore sampai sekarang. Lanjut.
Nah, berikutnya itu ada 2 unit terakhir tuh ada unit kerohanian. Biasanya ini sifatnya cukup wajib walaupun tidak harus jadi pengurus gitu. Yang pertama ada OKM Rohani Islam atau Rohis, Rohani Kristen atau Rokris, dan UKM Rohani Hindu atau Rohin. Ini disesuaikan dengan agama atau kepercayaan teman-teman masing-masing. Dan terakhir tuh ada unit Medkominfo dan Ekraf. Itu yang pertama ada Media Kampus atau MK, itu buat teman-teman yang sudah pengen nih melanjutkan atau pengen mencoba kayak jadi HPD gitu atau jadi pubdoc itu sangat-sangat masuk di UKM Media Kampus. Dan yang terakhir tuh ada wirausaha atau KOPMA, Koperasi Mahasiswa, buat teman-teman yang mungkin masih ingin melanjutkan minatnya di berdagang atau didiknya bisa masuk ke UKM Wirausaha atau Koperasi Mahasiswa ini. Lanjut Kak. Oke, itu mungkin buat apa aja yang ada di STS, buat dosen-dosen dan juga UKM-nya, buat jalur masuk bakal dilanjutkan oleh KGA. Buat KGA dari angkatan 66 masih fresh banget buat jalur masuknya. Pada KGA aku persilakan. Oke, terima kasih buat Kak Deka dan juga Kak Grace tadi yang udah nyampein banyak banget nih seputar STIS dan juga BPS. Nah, nggak lengkap nggak sih kalau misalnya kita nggak tahu nih gimana sih jalur masuk buat bisa jadi salah satu mahasiswa di STIS. Nah, aku bakalan kupas hal ini dan informasi yang aku rangkum ini adalah informasi yang bersumber dari kampus ya, teman-teman. Jadi buat jalur masuk itu sendiri, yang pertama itu ada jalur tugas belajar. Nah, ini dikhususkan untuk orang yang sudah jadi PNS ataupun anggota TNI Polri. Kemudian, instansi asal mereka itu merekomendasikan mereka untuk dapat berkuliah di STIS. Untuk biaya sendiri ditanggung oleh instansi. Nah, kemudian untuk jalur yang kedua, ini jalur yang udah umum banget di kalangan orang-orang yang pengen masuk STIS, yaitu jalur ikatan dinas. Yakni jalur ini membuka kesempatan bagi seluruh lulusan pendidikan menengah atas ataupun sederajat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi formasi ataupun kebutuhan dari BPS maupun kementerian atau lembaga lainnya. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di STIS, nanti kalian bisa saja nggak ditempatin di BPS, kalian juga bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada jalur pembibitan, yang mana jalur ini merupakan sesuatu yang baru nih untuk pelaksanaan SPMB STIS tahun 2025. Nah, jalur ini melalui mekanisme kerjasama Polsat STIS dengan pemerintah daerah yang tadinya sudah ditampilkan untuk mengisi formasi ataupun kebutuhan pegawai di Pemda Mitra Kerja sama dari daerah tersebut. Bisa next, Kak. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari website spmb.stis.ac.id. Jadi website ini merupakan sarana informasi pertama nih bagi kalian yang pengen tahu informasi resmi seputar Polsat STIS. Nah, terhitung sampai saat ini, STIS sendiri belum merilis kuota resmi dari pendaftaran STIS tahun 2025. Jadi saran dari aku, kalian bisa pantau aja websitenya. Next, Kak. Nah, ini nih, jadi apa aja sih tahapan untuk seleksi dari Polsat STIS itu sendiri? Jadi yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga itu ada seleksi lanjutan yang terdiri atas matematika, psikotes dan wawancara, dan kesehatan dan kebugaran. Bisa next, Kak. Oke, jadi yang pertama, seleksi administrasi. Nah, pastinya diusahakan banget kalian lengkap ya untuk memenuhi administrasi yang telah disyaratkan supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu yang pertama, lulusan SMA, MA, SMK, atau MK sederajat seluruh jurusan. Nah, berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, di tahun ini, itu STIS membuka untuk seluruh jurusan, tidak dibatasi untuk jurusan tertentu saja. Kemudian yang kedua, usia minimal itu 16 tahun dan maksimal 22 tahun per tanggal tertentu yang nantinya bisa kalian cek apabila sudah keluar pengumuman resmi. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai matematika dan juga bahasa Inggris, ijazah atau rapor semester 5 ataupun 6 itu minimal 80 untuk yang
nilainya memiliki skala 1 sampai 100. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek kembali di websitenya apabila nantinya udah dirilis secara resmi. Bisa next, Kak. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat khusus untuk jalur-jalur tertentu. Yang pertama itu afirmasi. Nah, STIS juga membuka jalur afirmasi nih di tahun ini, yaitu yang dikhususkan bagi orang asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua ataupun orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang nantinya akan dibuktikan melalui surat keterangan orang asli Papua dari majelis tempat. Nah, kemudian selanjutnya ada yang pembibitan. Nah, syarat jika kalian mau mengikuti pembibitan itu adalah kalian itu berdomisili di kota atau kabupaten mitra jalur pembibitan yang nantinya harus dibuktikan dengan KTP ataupun KK. Kemudian kalian juga memiliki orang tua, baik itu ayah maupun ibu kandung yang lahir dan atau berdomisili di kabupaten atau kota mitra jalur pembibitan yang dibuktikan dengan akta kelahiran peserta dan juga KTP atau KK dari orang tua kalian. Bisa next, Kak. Oke, setelah melalui tahap administrasi, kalian selanjutnya bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD sendiri itu memiliki beberapa ambang batas. Nah, SKD itu punya 3 subtes, yaitu TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes inteligensi umum, dan yang ketiga adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Untuk batasan nilai sendiri, 156 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan juga 65 untuk TWK. Jadi kalian harus memenuhi batasan nilai tersebut, nilai minimal tersebut untuk bisa lolos SKD. Nah, tapi untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, itu kalian harus masuk 5 kali formasi. Jadi kalian itu kalau di ranking sesama formasi kalian, itu kalian harus masuk ke dalam minimal ranking yaitu 5 kali formasi. Misal, aku ngambil formasi Jakarta, kuotanya 10. Berarti yang bisa lolos ke tahap selanjutnya itu adalah ranking 1 sampai dengan 50. Kemudian tingkat persaingan di SKD itu bisa dikatakan 1:11. Jadi terdapat 1 orang dari 11 orang yang bisa lulus dari tahap ini. Bisa next, Kak. Oke, selanjutnya ada seleksi matematika dan juga psikotes. Nah, untuk matematika sendiri, kita sistemnya itu ada 40 soal, di mana kalau kalian jawab benar itu plus 5, salah minus 1, dan juga tidak diisi itu 0. Kemudian kalau psikotes itu seingat aku, itu ada tes tentang logika dan juga kepribadian, kemudian juga ada menghafal denah dan juga ganjil genap. Nah, untuk ini itu diambil 1,5 1,5 formasi untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya, di mana tingkat persaingannya dari 4 orang itu yang berhasil lolos itu bisa dikatakan 1 orang. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan nih untuk tahun ini yaitu seleksi wawancara. Nah, sebelumnya di angkatan aku, baik aku maupun kakak-kakak di sini itu belum pernah nih ngalamin yang namanya wawancara. Tapi yang jelas wawancara itu pastinya ingin mengetahui kesiapan dan juga apa sih motivasi kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian di Polstat STIS begitu. Bisa di next, Kak. Oke, selanjutnya ada seleksi kesehatan dan kebugaran. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada seleksi kesehatan. Nah, di tahunku, di tahun 2024, itu diadakan tes tambahan yaitu tes kebugaran. Jadi, untuk tes kesehatan sendiri itu kita dicek kesehatan luar dan dalam. Kalau untuk luar itu seperti buta warna dan juga kayak cek tensi dan lain sebagainya, pemeriksaan umum, dan juga ada cek urin, kemudian cek darah, serta EKG dan juga ronsen. Nah, untuk tes kebugaran sendiri, itu ada lari 12 menit, kemudian sit up, push up, dan juga shuttle run. Nah, dulu sempat ada rumor bakalan ada pull up sama chinning nih, tapi kenyataannya itu nggak ada ya teman-teman. Tapi bisa dipantau aja buat mekanisme tahun ini gimana. Kalau di tahun sebelumnya itu nggak ada. Bisa next, Kak. Nah, setelah mendengar penjelasan dari tadi nih,
Apa sih keunggulan dari Polsat STIS dibandingkan kampus-kampus lainnya nih? Jadi yang pertama itu ada biaya pendidikan yang gratis. Ya seperti kedinasan pada umumnya, biaya pendidikan kita di sini itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk menjalani pendidikan di sini. Kemudian yang kedua, lulus kuliah menjadi CPNS. Jadi kalian nggak perlu worry buat mikirin kerjaan setelah kalian itu lulus, karena kalian pasti menjadi bagian dari pegawai negeri nantinya setelah lulus dari sini. Kemudian yang ketiga adalah lulusan Polstat STIS itu berkualitas. Nah, seperti yang udah disampaikan Kak Deka tadi, bahwasannya Polstat STIS itu memiliki banyak prestasi baik itu dari mahasiswanya maupun dari dosennya. Dan untuk mahasiswa sendiri itu sangat terbuka nih kesempatan kalian buat lanjut studi di ke S2 maupun S3, baik itu di dalam dengan ataupun luar negeri. Baik itu dengan beasiswa, karena sangat terbuka sekali kesempatan kalian untuk dapat beasiswa dengan kalian bergabung di Polsat STIS ini. Nah, selanjutnya yang keempat, ini udah aku singgung sebelumnya, yaitu prestasi mahasiswa dan dosen di bidang statistik dan big data. Karena Polsat STIS sendiri concern-nya itu memang ke arah statistik, jadi potensi dan juga prestasinya nggak perlu dilakukan lagi. Nah, kemudian yang kelima, salah satu kampus perguruan tinggi kedinasan terbaik dan juga favorit, dibuktikan dengan tingkat persaingannya yang ketat di antara, PTK-PTK yang lainnya, seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang persaingan SPMB Polstat STIS. Nah, pasti kalian nih calon maba STIS pasti bertanya-tanya, gimana sih persaingannya? Apakah emang iya seketat itu? Nah, yuk kita bahas. Next, Kak. Oke, jadi sama seperti kalian, aku juga berada di posisi kalian, aku juga mikirin yang namanya itu peluang lolos. Nah, tahun 2023 sendiri, kuota Polsa STIS itu 500 orang, jumlah pendaftar sekitar 23.000, dengan kata lain, itu satu orang memiliki peluang lolos sebesar 2,2%. Nah, tapi tahun di 2024 kuotanya nurun nih, jadi 350. Jumlah pendaftarnya 19.000, tapi tingkat persaingannya justru makin ketat, yaitu 1,8%. Next, Kak. Nah, tapi faktanya kalian tidak bisa menggeneralisir seperti itu. Karena persaingan yang sesungguhnya itu ditentukan oleh formasi. Karena sejatinya kita itu akan bersaing bersama orang yang memilih formasi yang sama dengan kita. Nah, jadi contohnya, aku ngambil formasi DKI Jakarta nih, dengan formasinya 10 orang, kuotanya 10 orang. Nah, pesaingku yang sesama memilih provinsi DKI Jakarta tadi ada 100 orang. Jadi, peluang satu orang untuk lolos di formasi tersebut adalah 10%. Jadi kita nggak bisa tuh menggeneralisasi bahwa peluang masuknya itu sekian, tapi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan data yang berdasarkan formasi masing-masing, bukan secara nasional gitu. Next, Kak. Oke, nah ini nih pasti kalian, kepo nih sama tips dan juga strategi buat lolos STIS. Jadi, yang paling pertama dan mendasar itu adalah kalian harus paham betul setiap tahapan dari seleksi STIS. Pastikan kalian itu nggak miss info ataupun ketinggalan info gitu, ataupun ada syarat yang kalian nggak penuhin. Jadi ingat kembali tahapan seleksinya, yang pertama itu ada pendaftaran online, itu biasanya di web Digdin. Kemudian yang kedua ada seleksi administrasi, ketiga SKD, keempat seleksi lanjutan 1, kelima seleksi lanjutan 2, dan yang keenam adalah yang dinanti-nantikan, yakni pengumuman akhir. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk setiap tahapannya. Next, Kak. Nah, ini nih, pasti kalian butuh strategi nih, gimana sih buat belajar yang efektif. Jadi, strategi dari aku itu yang pertama, fokus pada materi high impact. Nah, apa sih maksudnya high impact? Jadi, high impact itu adalah kalian itu harus mengetahui nih, mana saja materi yang berpotensi untuk keluar. Dan saran dari aku, kalian itu push dari materi yang belum kalian kuasain sepenuhnya. Misalnya aku ngerasa aku tuh TWK-nya masih kurang. Jadi aku push-nya di TWK, tapi aku nggak lupa juga sama TIU dan juga TKP.
mereka tetap sejalan, tapi aku lebih mengusahakan buat TWK karena aku merasa aku kurang di situ. Nah, selanjutnya yang kedua itu kerjakan soal-soal tahun lalu. Nah, itu kalian bisa cari nih arsip soal STIS dan juga latihan time management. Karena menurutku jika kita latihan soal tanpa dibarengin time management itu rasanya agak kurang efektif karena pada waktu tes itu waktu kita tuh di limit. Jadi kalau misal kita cuma latihan soal tanpa mempelajari gimana sih time management yang baik, jadi rasanya kurang efektif untuk hari H saat tes. Nah, kemudian yang ketiga, ini udah nggak asing lagi pasti, yaitu ikut tryout dan juga bimbel untuk memaksimalkan belajar kalian gitu. Next, Kak. Nah, selanjutnya ini tips buat tes kesehatan dan kebugaran. Jadi yang pertama, mulai dari sekarang nih kalian udah bisa coba olahraga rutin. Nah, jadi kuncinya itu kalau menurutku konsisten. Karena kalau misalnya kalian itu langsung mulai dengan latihan berat, itu pasti kalian susah buat konsisten. Jadi saran dari aku kalian olahraganya gampang-gampang dulu aja, tapi usahain konsisten gitu setiap harinya. Karena menurutku konsisten itu justru lebih berimpact dibandingkan kalau misalnya kita langsung ngelakuin sesuatu yang gede, tapi justru kita berhenti di tengah jalan dan akhirnya nggak konsisten untuk ngelakuinnya. Dan kemudian yang kedua, ini of course hindari begadang dan juga makanan tidak sehat sebelum tes. Karena itu pasti mempengaruhi ke kesehatan kita pada saat tes kesehatan dan juga kebugaran. Jadi, mulai dari sekarang kalian juga bisa konsumsi makanan yang bergizi ataupun kalian bisa konsumsi juga suplemen untuk memperkuat daya tahan tubuh kalian, gitu. Next, Kak. Oke, selanjutnya untuk psikotes, yang pertama itu, tentang tes logika dan juga penalaran, itu pastinya kerjakan dengan tenang dan jangan panik. Kalau misalnya kalian panik, itu saran dari aku, kalian coba tarik napas dan buang nafas, itu akan membuat sedikit lebih tenang. Oke, selanjutnya ada tes kepribadian, itu tipsnya adalah jawab jujur tapi tunjukkan kestabilan emosi. Nah, masuk kestabilan emosi ini lebih ke arah konsisten gitu. Jadi kalau misalnya terdapat pertanyaan yang mirip-mirip, kalian itu jawabnya harus konsisten. Jangan pertanyaan yang pertama kalian jawab A, kemudian pertanyaan kedua kalian jawab B, padahal makna pertanyaan itu kurang lebih sama. Nah, itu juga dinilai guys, kekonsistenan kalian dalam menjawab soal. Itu menjadi hal penting. Karena sejatinya di psikotes sendiri ada 3 kategori, yaitu disarankan, dipertimbangkan, dan juga tidak disarankan gitu. Nah, selanjutnya itu ada tes menghafal denah. Nah, tipsnya adalah jangan menggambar di kertas, tapi kalian fokus aja ke layar komputer untuk menghafal denah yang ada di gambar itu. Karena waktu yang diberikan itu cuma 4 menit untuk menghafal, jadi kalian jangan menggambar di kertas. Dan juga menggambar di kertas itu juga bisa dikatakan sebagai indikasi kecurangan, seperti itu. Next, Kak. Oke, selanjutnya ada catatan tambahan di sini. TIS itu buka jalur afirmasi sebagaimana yang sudah aku sebutin sebelumnya, khusus untuk putra atau putri asli Papua di wilayah Papua dan juga Papua Barat. Kemudian yang kedua, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah STIS itu pakai nilai UTBK? Jawabannya tidak, teman-teman. Sendiri nggak pernah nih pakai nilai UTBK sebagai syarat masuk untuk menjadi mahasiswa STIS. Dan terakhir adalah seleksi STIS itu menerapkan sistem gugur, sebagaimana yang sudah aku jelasin sebelumnya. SKD itu diambil 5 kali formasi, psikotes dan matematika diambil 1,5, dan nantinya di tahap seleksi kesehatan dan kebugaran baru diambil 1 kali formasi, seperti itu. Next, Kak. Nah, ini ada kata-kata sedikit. Takdir itu ditentukan oleh kamu sendiri. Jadi, jangan pernah untuk berhenti mencoba dan juga jangan pernah mencoba untuk berhenti. Oke, next, Kak. Nah, pembahasan kita udah selesai nih dari Kak Grace, Kak Deka, dan juga aku. Selanjutnya aku serahin ke Kak Zain. Pada Kak Zain dipersilahkan. Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Deka, Kak Gea, dan Kak Grace ya. Oke, baik. Bagaimana nih perasaannya teman-teman? Udah pada siap masuk STS belum? Pastinya dong. Siapa dong yang mau masuk STS nih? Coba masuk kolom chat. Ayo, siap banget Kak. Wala, ya aku. Iya. Nah,
Selanjutnya nih, teman-teman mau pada nanya nggak nih pada kakak yang kece ini? Ayo, siapa yang pada siap nih? Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Texo. Aku mau Kak, oke pada mau, semoga ya teman-teman semua bisa lolos STIS dan menjadi angkatan 67. Iya, oke, jadi di sini kita akan sambung lagi nih sesi Q&A dan Texto. Oke, jadi pada sesi kali ini teman-teman boleh mengirimkan chat via private boleh, via publik boleh ke aku ya, atau via private juga boleh ya ke aku. Oke, kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Nah, sebelum kita menunggu pertanyaan teman-teman nih, pasti kita pada belum kenal nih pada Kak Gea, Kak Deka, Kak Grace, cuma kenal nama doang. Kak Gea nih asalnya dari mana Kak Gea? Aku dari Jambi nih Kak, Sumatera. Wah, Jambi. Siapa nih asal Jambi sini? Ayo angkat tangan. Ayo, ada nggak orang Jambi di sini? Atau tetangganya deh, Palembang, Iya, Sumba, Palembang. Riau. Oke, Kak Deka nih asal dari mana nih Kak Deka? Halo, aku dari Manokwari, Papua Barat. Oh, halo. Oke, siapa nih dari Manowari? Ih, ada nih. Aku dari Manowari, Kak. Saya hai dulu. Oke, lanjut ke Kak Grace. Asalnya dari mana, Kak Grace? Siapa tahu ada yang sama nih dari Kak Grace. Nanti kalau Kak Grace libur, pulang, ketemu. Ya. Ayo, Kak Grace, dari mana nih asalnya? Halo Kak Zain, aku dari Sulawesi Barat. Ada nggak yang Ah, dari Sulawesi Barat? ah, oke. Ada yang dari Sulawesi Barat nggak nih? Oke. Itu dulu ya teman-teman. Nah, penasaran nggak nih? Kira-kira mungkin biar kebayang terus bagaimana sih kakak-kakak nih bisa masuk STIS gitu. Kita langsung tanya saja nih. Pertama kali tahu STIS itu dari mana sih? Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Deka dulu. Ayo Kak Deka. Oke, pertama kali tahu ya Kak Zen. Kalau pertama kali tahu itu termention dari guru matematika aku waktu SMA. Kalau di kota aku sendiri kan mungkin nggak begitu banyak informasi ya yang beredar soal sekolah kedinasan. Jadi mungkin tahunya cuma STAN, cuma IPDN. Jadi pertama kali dengar tuh dari guru MTK dan akhirnya memutuskan untuk riset sendiri. Dan mungkin karena cocok juga ya dari SMA tuh suka sama yang sejenis kayak matematika, fisika. Jadi worth it lah untuk dicoba dan masih jalan kok dengan apa yang diharapkan ketika masuk ke STIS. Mungkin dari aku gitu. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Dari Kak Gea nih, halo Kak Gea, dari mana nih tahu STIS nih? Aku dulu tahu STS itu dari aku SD ya. Jadi aku tuh punya kenalan, dia itu aku kenalnya waktu di SMA, terus tiba-tiba update di medsosnya dia udah kuliah dan dia kuliah di STIS. Pertama aku taunya waktu aku SMP, terus aku mikir kayak, ih lucu nih seragamnya biru, aku suka warna biru nih kebetulan. Tapi sampai situ aku nggak kepoin lagi nih. Dan aku mulai kepoin laginya itu pas SMA, karena kebetulan kakaknya temenku itu kuliah di STIS dan aku itu udah masang target buat jurusanku nanti itu nggak boleh jauh-jauh sama yang namanya matematika dan juga teknologi karena aku emang interest-nya kedua hal itu. Dan menurutku statistik itu jadi jawaban yang menjawab ketertarikan aku buat dua hal itu. Nah, STIS itu juga aku mikirnya sejalan gitu dengan ketertarikanku dan juga pastinya itu kampus kedinasan. Jadi kalau aku ditanya tahu dari mana, aku itu tahu dari orang terdekat, dari kenalanku. Awalnya gitu, Kak. Oh, menarik sekali Kak Ge ya. Tadi Kak Ge mention baju STIS tuh lucu, biru-biru. Ayo siapa tahu teman-teman yang suka baju biru masuk STIS. Nah, sama seperti Kak Gea juga nih. Aku juga tahu STIS itu teman-teman dari SD juga gitu. Karena saat itu juga kakakku itu coba-coba masuk tes kedinasan gitu ya. Oke, terima kasih Kak Gea. Terus terakhir nih Kak Grace, gimana nih? Tahu dari STS kapan? Halo Kak Zain, aku kalau misalnya Kak Zain nama Kak Marfa itu tahu dari SD, aku taunya dari SMP. Nah, taunya itu dari Mama sih, karena Mama kan
ada yang ngirim dari di grup keluarga kan biasa. Kalau ngirim-ngirim link itu kan sekolah kedinasan ada STIS, dan kalau misalnya di kabupaten aku kan masih jarang banget nih yang masuk di STIS, dan lulusan STIS kan langsung jadi CPNS kan. Dan seperti yang kalian tahu bahwa CPNS sampai sekarang PNS sampai sekarang itu kan masih jadi idaman mama mantu. Jadi aku tertarik juga. Jadi ya udah daftar. Walah, ternyata the power of pesan ibu-ibu itu sangat menjamin, terus sangat menentukan nasib Kak Grace ya. Walah, itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke. Oke nih, sepertinya kolom chat udah pada penuh nih pertanyaan-pertanyaan. Saya akan pilih satu dulu ya teman-teman yang beruntung bertanyanya dipilih. Saya tunggu ya, saya cari dulu. Oke, yang pertama. Izin bertanya, Kak. Bisa disimak nih kakak-kakak narasumber sekalian yang kece-kece, boleh disimak dulu nih. Izin bertanya, Kak. Pendaftaran STIS tahun ini kan mundur banget. Jadi kemungkinan rentang waktu tiap tes itu jadi makin mepet. Nah, misalkan makin mepet kah? Nah, misalkan dari tes SKD 2 atau 3 hari setelahnya langsung tes matematika. Wow, tes SKD langsung tes matematika. Nah, bagaimana nih Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Gimana nih teman-teman dan kakak-kakak sekalian? Siapa yang mau jawab? Kalau enggak aku langsung tunjuk Kak Gea dulu deh. Gimana nih menurut Kak Gea nih? Menurut aku kan emang ya kan kayak timeline-nya itu belum sampai sekarang aja belum dirilis nih kuotanya berapa, terus SKD kapan di saat kedinasan lain udah pada rilis gitu kan kuotanya berapa. SKD-nya kan biasanya barengan tuh sama eh, kedinasan-kedinasan yang lain. Nah, menurut aku kalau misalnya kayak tadi nih pertanyaannya apakah SKD 2 sampai 3 hari setelahnya itu langsung MTK. Menurut aku nggak mungkin guys, karena, di tahunku itu SKD dari seluruh sekolah kedinasan itu selesai dulu nih, baru nantinya bisa lanjut ke tahap seleksi matematika. Jadi dari prediksi aku sendiri, itu nggak mungkin, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih kalau misal terjadinya seperti itu. Jadi kalian siap-siap aja ya teman-teman. Wah, kalau kakak-kakak yang lain ada tambahan nggak nih, Kak Deka, Kak Grace? Kayaknya udah diwakilin ya. Intinya eh, persiapin aja jauh-jauh hari. Itu Kak Zai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Wah, mana ya pertanyaannya? Izin tanya Kak, untuk bekas luka habis operasi itu berpengaruh tidak Kak? Nah, kepada yang menjawab siapa ya? Kak Grace. Gimana nih menurut Kak Grace? Kalau Untuk bekas, misalnya, oke Kak ya. Zain, makasih. Kalau misalnya untuk bekas operasi, kalau misalnya emang untuk di angkatan aku kan kebetulan nggak ada tes kebugaran ya, jadi agak mungkin nggak ngaruh. Tapi itu kembali eh, ke ke dokternya langsung atau gimana. Soalnya di angkatan aku itu tesnya di prodi, jadi hasil tes kesehatan yang keluar dari prodi itu dikirim ke STIS. Jadi dari situ penentunya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan. Boleh Kak Deka, Kak Gea? Aku mau nambahin deh, Kak. Mungkin dari aku dulu ya. Ah, ya udah. Kak Deka dulu deh. Oke, kayak aku izin ya. Sebenarnya buat tes kesehatan STI sendiri tuh mungkin tidak ketat yang lain. Kalau selama riwayat yang begitu fatal ya, contohnya jantung mungkin atau ginjal atau paru-paru, pokoknya yang nggak mungkin ketika teman-teman nanti bertugas sebagai seorang PNS baik di lapangan ataupun di kantor nanti itu masih aman-aman aja. Yang punya riwayat itu ada kok yang masuk STI, jadi cenderung cukup aman lah ya. Mungkin betul yang disebut Kak Grace tadi, kalau mungkin bekas lukanya itu mengakibatkan teman-teman agak sulit dalam mobilisasi, dalam bergerak, ataupun nanti di kebugaran agak terganggu, mungkin itu cukup riskan. Tapi kalau cukup ringan dan cuma bekas luka aja harusnya masih aman gitu. Mungkin dari Kak Gia mau nambahin tadi. Nah, aku nih tes sterilnya nih guys. Tapi bukan bekas operasi sih, tapi aku bekas luka dan itu keloid dan itu di tangan aku. Jadi kelihatan banget.
tapi itu nggak berpengaruh sama sekali karena emang nggak ada dalam kriteria penilaian seperti sekdin-sekdin lainnya yang emang kayak ketat banget gitu buat fisiknya. Nah, tes kesehatan dan kebugaran itu bener kayak kakak-kakak yang tadinya bilang kalau misalnya itu dicek supaya mengetahui kesiapan kita nih, sanggup nggak kita itu menjalani perkuliahan dan nantinya tuh bekerja sebagai PNS. Jadi sekiranya kalau misalnya itu cuma bekas luka, insya Allah itu aman guys, kalau misalnya emang nggak berpengaruh ke, performa kalian gitu. Oke, terima kasih kepada kakak yang telah memberikan jawaban yang sangat insightful ya. Jadi intinya, kalau bekas luka habis operasi itu tidak berpengaruh ya guys. Jadi aman, jangan khawatir intinya. Oke, lanjut nih pertanyaan yang mungkin sangat klasik, tapi mungkin bisa terpacu nih bagi teman-teman yang mungkin beberapa kali ikut tes atau yang sekali. Nah, mungkin pertanyaannya adalah percobaan berapa kali kakak bisa lolos? Nah. Dari Kak siapa dulu nih? Dari Kak Deka. Berapa kali sih nyoba Kak? Sebenarnya ini agak agak rancu untuk dijawab ya. Kalau tes buat STS-nya sendiri, puji Tuhan sekali langsung. Cuman kalau keseluruhan itu sebenarnya 2 kali. Cuman di tahun pertama itu aku nyoba di sekolah kedinasan yang lain. Jadi sempat nyoba dulu di sekolah kedinasan lain, terus sambil kuliah setahun juga. Terus di tahun kedua baru nyoba ke STS dan puji Tuhan langsung dapet. Jadi itu gimana? 2 atau sekali tuh Kak kira-kira? Ya, kurang lebih Oke. seperti itu. Oke, kepada Kak Gea, gimana Kak Gea? Aku alhamdulillah percobaan pertama, Kak. Waduh, percobaan pertama. Kak Grace? Sama kayak KDK, aku tuh tes sekali aja percobaan yang ini, yang pas lulus tahun 2023, tuh langsung lulus. Tapi sebelumnya aku udah pernah kuliah setahun, dan jurusannya statistika juga. Oke, menarik sekali ya. Ada yang nyoba 2 kali, ada yang nyoba sekali, mungkin ada yang sekali nih nyoba kedinasan yang lain. Tiba-tiba semoga tergerak nih teman-teman pengen masuk STS ya. Boleh, sangat disarankan ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Materi untuk matematikanya apa aja ya Kak? Nah, siapa nih yang pengen jawab nih? Materi matematikanya apa aja ya Kak? Materi apa nih? Materi Olimpiade, materi OSN? Tingkat internasional? Siapa yang mau jawab? Mungkin siapa? Kak Deka atau Kak Grace? Oke, mungkin aku dulu ya nih, teman-teman yang lain boleh Oke, nambah. boleh. Kak Deka dulu. Mungkin buat tes matematikanya itu matematika yang dasar aja ya teman-teman di SMA. Kalau zamanku itu namanya masih matematika wajib. Jadi yang kepake di ujian sekolah lah atau ujian nasional tuh masih bisa teman-teman kejar. Jadi buat materi trigono, integral atau kalkulus sejenisnya turunan diferensial itu kayaknya belum masuk seingatku ya kalau tahunku. Jadi masih bisa lah buat teman-teman belajar gitu matematika yang dasar. Mungkin dari kakak yang lain mau nambahin boleh. Aku nambahin ya Kak. Relat dikit ya Kak Deka, kayaknya integral ada deh waktu kita tes tahun kita. Ya ada, integral ada ya. Kalau kalian udah belajar integral itu ada. Terus kayaknya kalau nggak salah ada logika matematika juga. Ralat ya kalau salah guys. Itu sih saya ingatku. Mungkin ada tambahan dari Kak Dea. Kak Gea nih terakhir boleh nambahin nih. Aku mau nambahin nih, ada materi yang nggak aku dapet waktu aku sekolah. Aku kan peminatannya IPA, which is itu aku dapet matematika wajib sama matematika minat. Tapi materi ini nggak ada, yaitu logaritma natural. Itu masuk di matematikanya STIS. Karena emang logaritma natural itu kepake banget nih di perkuliahan di STIS. Tapi itu masih basic kok. Cuman itu memang logaritma natural itu nggak diajarin di sekolah, jadi kalian mesti explore sendiri gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Gea. Mungkin nih kita dapat informasi orang dalam nih. Kalau bahwasanya di tes MTK itu ada logaritma natural nih. Sama seperti aku juga, pada tahunku juga itu ada soal yang logaritma natural ya. Kalau kalian nggak tahu logaritma natural itu apa, itu LN gitu tulisannya ya. Logaritma yang memang basisnya itu bilangan Euler gitu. Itu ya teman-teman, mungkin
siapa tahu nih dapat informasi teman-teman bisa langsung belajar gitu ya. Nah, lanjut ya. Eh, tes lanjutan matematikanya itu HOTS atau dasar tadi mungkin udah dijawab ya, lebih ke dasar, tapi mungkin menurut kakak-kakak nih lebih susah soal UTBK atau tes matematika. Nah, ini bisa nih jadi pacuan mungkin hot atau enggak dari Kak Grace. Gimana nih menurut kakak? Menurut aku tingkat susahnya beda-beda ya. Kalau misalnya di SKD itu kan emang soalnya lumayan gampang, tapi harus kejar-kejaran dengan waktu. Susahnya SKD itu di situ. Tapi eh, kalau ditanya lebih susah mana, harus milih ya jelas lebih susah matematika STIS lah, gitu Oke, kan. kalau dari Kak Gea, Aku ikut UTBK nih tahun 2024. Nah, menurut aku sendiri, kalau dibandingin nih, mana sih susahan MTK STIS atau UTBK? Kalau menurut aku sendiri itu UTBK. Karena kalau UTBK itu arahnya lebih ke aplikasi. Jadi kita harus paham betul sama narasi soal. Itu juga menguji literasi kita. Terus habis itu gimana sih kita setelah literasi bacaan itu kita aplikasikan nih ke matematikanya. Jadi kayak, menguras pikiran 2 kali lah gitu. Nah, tapi menurut aku di MTK STIS itu lebih ke konseptual. Jadi kayak yang nggak terlalu banyak narasi, tapi, bikin kita mikir gitu. Itu sih kalau menurut aku, Kak. oke, terima kasih Kak Gea. Kak Deka, boleh? Kalau dari aku mungkin lebih mirip ke KGA ya, lebih susah UTBK, matematika UTBK. Kalau STS itu bener kayak langsung straight to the point gitu, dikasih soal yang ditanyakan apa. Kalau UTBK itu kayak lebih naratif, jadi kayak teman-teman harus tahu konsep belajarnya gimana, terus lebih dikembangkan gitu. Tapi yang dibilang Kak Grace juga benar itu, kalau yang di tes matematika STS itu kalian akan dipacu sama waktu, atmosfer ruangan juga, sama ada plus ini ya, kalau salah ada minusnya gitu, ada minus poinnya. Itu sih yang bikin vibes-nya beda gitu. Oke, mungkin terima kasih nih kepada kakak-kakak yang telah memberikan gambaran UTBK versus tes matematika STIS. Oke, em, mungkin ini ada yang nanya nih, Celana, tips lolos jalur hoki ya berdoa dong ya pastinya. Oke, ini lanjut lagi nih. Hmm, apakah kesehatan dan kebugaran itu penilaiannya sangat ketat, Kak? Ketat nggak sih, Kak? Cuma push up 5 kali langsung gugur gitu. Gimana nih? Dari siapa dulu ya, Kak Deka? Oh, dari yang sis 66 dulu sih menurutku ya. Gimana nih Kak Gea? Halo Kak Gea, gimana? Menurut Halo kakak nih? halo. Kalau menurut aku ya, kalau kita bandingin nih sama sekdi lain, hitungannya tes, kebugaran di STIS tuh nggak seketat itu, guys. Tapi bukan berarti itu jadi celah kalian buat, nyepelein ini tuh enggak. Justru kalian harus lebih semangat lagi buat tesnya. Nah, jadi kalau di STIS sendiri itu nggak punya standar gitu kayak, di misalnya di Akmil itu kan punya standar tuh buat lari 12 menitnya itu berapa kilo dan sekian. Nah, kalau di STIS itu sendiri itu nggak ada ya, teman-teman. Jadi kalian itu berusaha aja semampunya dan kemudian nantinya itu, akan dikategorikan jadi 3 indikator sama kayak tes psikotes, yaitu disarankan, kemudian dipertimbangkan, dan juga tidak disarankan. Nah, menurutku pokoknya kalian rajin latihan aja nih buat tes kebugaran ini. Dan juga, apa ya, pokoknya kalian sebisa mungkin, eee, mikirnya kalau lawan kalian itu juga punya persiapan yang kuat nih secara fisik, sehingga kalian itu terpacu gitu buat nyiapin, tes kebugaran ini. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Gea. Karena Kak Gea itu satu-satunya orang di sini yang merasakan tes kebugaran pastinya sudah tahu ya guys. Oke,
Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya ya guys. Nah, pertanyaan ini mungkin nggak kalah penting nih. Izin bertanya Kak, untuk administrasi STIS khususnya upload ijazah, scan PDF itu harus dilegalisir Kak atau tidak usah? Nah, gimana nih? Ayo siapa yang ingat langsung jawab nih. Dari Kak Gea. Mungkin Kak Gea masih ingat di tahun lalu nih. Gimana Kak Gea? Kalau aku sendiri itu karena aku udah dapet, iya aku udah dapet ijazah asli waktu itu, jadi aku pakainya ijazah asli sih Kak, karena aku udah punya itu gitu. Kalau misalnya eh, leges itu berarti kan kayak surat keterangan lulus yang sementara gitu-gitu nggak sih? Setahu aku ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ijazah, ya kalian scan aja ijazah aslinya gitu. Oh, menarik sekali ya Kak Gea. Mungkin dari Kak Grace? Sama, karena aku udah pernah kuliah kan, otomatis ijazahnya udah 1 tahun yang lalu. Jadinya aku scan yang ijazah asli. Tapi mungkin maksud pertanyaan itu fotokopian ya. Kalau misalnya teman-teman udah ada ijazah asli, baiknya ijazah asli yang di-scan. Kalau misalnya belum ada ijazahnya, berarti kata Kak Gaya tadi itu biasanya ada surat keterangan lulus saja. Gitu guys. Oke, untuk Kak Deka sendiri mungkin apakah sama atau mungkin ada jawaban berbeda? Dari aku kurang lebih sama sih, karena udah lulus tahun lebih awal juga, jadi bisa pakai ijazah yang asli aja, nggak perlu yang legalisir gitu. Oke, mungkin kalau aku boleh nambahin juga nih. Kalau tahunku itu berbeda ya sama tahun-tahun Kak Gea, sama Kak Deka, dan sama Kak Grace. Nah, Kak Deka sama Kak Grace kan udah yang memang dia jeda antara masuk STC itu kan 1 tahun. Nah, mungkin udah dapat ijazah nih teman-teman. Nah, terus kalau Kak Gea kan karena memang penerimaan STS tahun lalu itu juga molor, mereka juga dapat ijazahnya juga ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk tahunku itu aku menggunakan ijazah teman-teman. Jadi ijazah semester 5, mohon maaf, rapot semester 5. Nah, rapot semester 5 terus kalau nggak salah ya legalisir sih. Legalisir tuh ya kayak misalkan kayak tanda tangannya ini ya, nggak sih kayak stempelnya kepala sekolah gitu ya guys. Nah, kita akan cari lagi nih pertanyaan nih. Nah, Kak ada tips untuk mengerjakan SKD nih yang baik dan efektif seperti mendahulukan mengerjakan TIU dulu kah atau TWK dulu kah, TKP dulu kah sebagainya gitu. Gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Grace. Gimana Kak? Gimana? Boleh Jadi diulang? nih, kalau SKD Kakak nih, Kakak ngerjainnya tuh menurut Kakak TIU dulu kah atau TWK dulu atau TKP dulu? Oh, oke. Kemarin ya waktu aku ngerjain itu dari TWK dulu, kemudian TIU, kemudian TKP gitu. Susunannya sih menurut aku paling kuasain yang mana aku kerjain dulu. Gitu. Cuman kemarin karena aku mikir TWK itu butuh analisis, makanya aku kerjain di awal kan, otaknya masih fresh-freshnya. Terus yang kedua, biar nggak langsung mikir lagi di TKP, terus aku ngerjain TIU dulu. Nah, kemudian itu di TKP mikir lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi kesimpulannya bisa, misalkan kita bisa loncat-loncat juga, ataupun kita bisa kerjakan sesuai yang mana kita kuasai dulu ya. Oke, dari Kak Deka nih, gimana nih Kak Deka? Kalau dari aku ini karena pengalamannya di tahun 2022 itu aku agak kurang, jadi di tahun 2023 itu aku memutuskan buat ngerjain TWK lebih dulu, jadi biar dirasa lebih maksimal. Yang kedua baru TIU, baru TKP. Itu sih, karena TIU juga matematika kan, jadi udah cukup menguasai, jadi aman lah kalau taruh di urutan kedua. TWK yang jadi concern aku karena itu di tahun sebelumnya dianggap kurang maksimal, jadi aku maksimalin lebih awal gitu. Ini dari aku gitu sih. Kembali ke teman-teman, strateginya kayak gimana. Oke, Ini dari aku gitu Kak Zain.
Oke, kepada Kak Gea gimana nih Kak Gea? Kalau strategi aku sendiri waktu itu aku, ngerjain yang merasa subtask yang aku pede. Waktu itu aku pedenya, TIU. Jadi aku emang langsung kerjain, semua TIU dan tinggalin beberapa soal yang menurut aku ragu. Karena menurut aku dengan cara kayak gitu, itu tuh bisa ngepres waktunya. Jadi waktunya bisa kita alokasikan untuk soal yang emang sekiranya membutuhkan waktu lebih. Jadi dengan aku ngepres waktu di TIU tadi, aku bisa, memaksimalkan waktu itu buat ngerjain, TKP, karena TKP itu kan bacaan semua ya, jadi aku bisa maksimalin waktu aku di situ, gitu sih. Tapi balik lagi ke kalian ya, kalian itu pedenya di subtask yang mana, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Gea. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan pertama, untuk seleksi administrasi, apakah akan dilakukan perankingan dari nilai yang tertinggi hingga terendah, Kak? Nah, pertanyaan yang tentu sangat penting juga. Dari Kak Deka, gimana nih? Kalau seleksi administrasi itu sebenarnya nggak ada rankingnya teman-teman, itu cuma buat melihat teman-teman tuh secara ijazah atau secara administrasi itu udah memenuhi atau belum. Kayak tadi ijazahnya asli atau enggak, nilai-nilainya mencukupi minimal atau enggak, yaitu 80, terus punya KTP enggak, dan sebagainya. Jadi nggak ada ranking. Jadi kalau teman-teman udah melengkapi dan juga udah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, itu udah pasti aman dan langsung lolos. Jadi makanya udah dijelasin sama KGA tadi di PPT-nya, kalau udah sesuai itu udah pasti lolos. Jadi nggak ada kali berapa formasi gitu, jadi langsung aja. Oke, dari Kak Gea, gimana? Ada tambahan nggak? Gimana, Kak? Kira-kira apakah ada tambahan nih? Tadi mengenai seleksi administrasi itu kira-kira ada rankingnya nggak sih, Kak? Kira-kira kalau aku Oh, ranking terakhir gugur nggak gitu? kalau itu menurut aku, karena itu kan yang tahu mekanismenya emang panitia ya. Jadi kalau menurut aku sendiri itu asal kalian memenuhi syarat dan juga lengkap nih, misalnya perhatiin juga kalau misalnya diminta scan dokumen itu kalian harus pastiin itu jelas supaya panitia itu bisa ngebaca data kalian. Nah, jadi pokoknya, hal-hal krusial kayak gitu diperhatiin, insya Allah kalian bisa lolos buat tahap seleksi administrasi, gitu. Oke, terima kasih Kak Gia. Kak Grace, gimana nih Kak Grace? Sama kayak Kak Deka tadi. Itu aja sih, udah diwakilin tadi ya. Oke, terima kasih Kak Grace. Mungkin yang terpenting nih teman-teman, itu nilainya ya, nilai matematika sama nilai bahasa Inggris nih kalau di tahunku nih. Minimal itu nilainya 80 ya teman-teman, dipastikan 80. Kalau misalkan di input, itu harus 80 plus ya, teman-teman gitu. Baik nilai ijazah ataupun nilai MTK Bahasa Inggris semester 5 gitu ya. Nah, ini kayaknya pertanyaan khusus tahun 66 nih. Untuk seleksi kebugaran lari 12 menit itu kita diharapkan dapat bisa berlari sepanjang berapa kilometer ya Kak? Apakah sepanjang Indonesia? Dan untuk sit up, pull up-nya juga minimal berapa kali? Apakah ada pull up nih Kak nih? Minimal berapa kali selama berapa menit ya Kak? Serta untuk shuttle run-nya juga Kak. Nah, terus sistemnya bagaimana ya Kak? Akan diberi waktu berapa menit? Dan minimal bisa berapa kali bolak-balik? Wah, minimal berapa kali bolak-balik nih Kak Gea nih? Boleh nih dijawab Kak Gea. Kalau misalkan tanya, tanya aja misalkan pertanyaannya yang belum jelas. Boleh, ya. Oke, jadi mungkin aku ceritain pengalaman aku aja ya. Soalnya kalau misalnya indikator penilaiannya itu aku sendiri nggak tahu karena itu rahasia panitia. Nah, jadi buat pengalaman aku sendiri itu aku bahas dari lari dulu ya, lari 12 menit. Nah, kalau misalnya minimal tuh nggak ada teman-teman. Jadi mau kalian jalan aja itu terserah kalian, tapi tentu saja yang menentukan penilaian itu panitia. Nah, buat aku sendiri, aku kemarin lari itu dapat di 1,8 kilo, guys. Nah, aku kan cewek nih hitungannya, aku jadi, kurang tahu nih standar buat
amannya itu berapa, tapi lari aku itu 1,8 kilo kemarin. Nah, tapi itu aku nggak full lari loh, guys, aku juga sambil jalan cepet. Nah, itu juga, kalian itu boleh jalan, guys, tapi pastiin kalian jalan cepet ya, jangan jalan santai banget gitu. Nah, itu nggak dipermasalahin kok sama panitia kalau kalian mau jalan, mau istirahat bentar juga nggak masalah, yang penting dalam kurun waktu 12 menit. Nah, kemudian yang kedua, itu mau bahas push up deh. Nah, kalau push up kemarin itu aku dapatnya di 35. Terus kalau misalnya sit up itu aku dapatnya kalau nggak salah itu, eee 30-an juga, aku lupa sekitar berapa, pokoknya di bawah 40 gitu. Nah, shuttle run. Nah, kalau shuttle run ini, kita itu yang di timer itu waktunya, bukan seberapa jauh kita larinya, karena memang lintasannya itu udah ditentuin. Jadi, kalian itu lari angka 8. Lari angka 8, nah itu kalian, 2 kali nih, 2 kali kalian membentuk angka 8. Berarti itu 1, 2, 3, 4 kalilah bolak-balik, 4 kali bolak-balik. Nah, itu di-timer-in waktunya. Aku sendiri berapa, aku juga lupa pastinya berapa. Nah, dari hasil aku tersebut, aku alhamdulillah dapat kategori disarankan untuk, tes kebugaran dan juga kesehatan ini. Jadi kalau misalnya nanya nih minimal atau amannya berapa, aku juga nggak bisa pastiin guys, karena emang itu yang tahu panitia dan nggak dibocorin ke publik, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Gea. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ingin bertanya nih mengenai pengambilan formasi. Nah, jika mengambil formasi A setelah lulus STIS, apakah kita bisa langsung bekerja di formasi yang kita pilih sewaktu tes? Terima kasih, Kak. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Grace nih. Formasi ya, pengambilan Iya, formasi. formasi. Iya, bisa langsung kerja nggak nih, Kak? Waktu langsung di formasi itu, gitu. Ah, gimana gimana? Jadi gini, Bisa langsung tentang kerja? pengambilan ya formasi. Jadi ketika kita ingin ngambil formasi misalkan di Kalimantan, kita pilih Kalimantan apa, kita bisa langsung bekerja di formasi yang kita pilih gitu. Oh, oke oke. Kemarin aku ngambil formasi Papua kan. Kalau kalau untuk langsung kerjanya belum tahu ya, soalnya aku belum kerja, belum lulus juga. Terus untuk sistem eh, apa untuk sistem milih formasi masing-masing itu baru ada di angkatan 64 dan kakak-kakak 64 itu belum lulus. Jadi kita juga belum tahu gimana nanti sistemnya. Apakah langsung eh, ke formasi masing-masing ke formasi ke penempatan masing-masing atau gimana? Mungkin dari teman kakak yang lain boleh. Oke, boleh dari KDK dulu. Oke, mungkin aku sih nambahin dikit ya. Kalau nanti mau detailnya bisa nanya ke Kak Sofi karena udah lulus juga. Bener yang bilang Kak Grace tadi itu formasi ini baru ada di angkatan 64, baru di kakak tingkat kami yang sekarang tingkat 3. Jadi kami belum ada gambaran nih. Kira-kira waktu udah lulus tuh apakah pulang dulu ke daerah atau stay dulu di pusat sampai beberapa bulan pelatihan dulu atau gimana, atau setelah lulus langsung dikirim ke daerah formasi. Tapi kalau memang berdasarkan SPID ya, harusnya itu setelah kita lulus ya paling enggak mungkin dapat istirahat sebentar baru langsung dikirim ke daerah, harusnya sesuai yang udah ditandatangani ya, mungkin dari aku gitu. Oke, dari KG gimana nih menurut kakak nih? Dari aku kurang lebih sama sih Kak, karena kan di sini aku juga masih tingkat 1, Kak Grace sama Kak Deka pasti lebih banyak tahu daripada aku untuk terkait masalah ini. Karena, kita nggak punya nih gambaran, buat yang emang udah punya formasi itu, karena angkatan 64 sendiri masih berkuliah gitu. Oke, terima kasih Kak Gea ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin boleh nih. Spill to the spill gitu ya. Spill-spill kecil-kecilan deh. Jangan terlalu banyak ya spill-spillannya. Jadi pertanyaannya adalah, nah, hal yang paling ngagetin waktu pertama kali masuk STIS yang nggak dikasih tahu di brosur. Mungkin Kak Deka nih ngerasain, oh, STIS itu seru mungkin. Kaget, kirain cuma belajar terus gitu mungkin ya. Nah, dari Kak Deka nih langsung nih.
Gimana nih, Kak Deka? Oke, tes tes. Suaraku aman kah? Oke, terdengar. Oke oke. Mungkin yang paling kaget dulu ya. Sebenarnya aku datang ke STS tuh nggak begitu banyak ekspektasi atau harapan. Tapi mungkin tadi udah ada yang sebut di kolom komentar juga. Itu di ukuran kampus ya. Mungkin buat teman-teman buat gambaran aja. Karena kita nanti tidak sebesar kampus lain. Dan juga di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Tapi itu nggak menutup apa ya, nggak mematahkan semangat atau bikin kecewa karena sudah seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya fasilitasnya terbilang cukup lengkap juga ya. Jadi di dalam tuh walaupun mungkin sekitar situ aja tapi udah cukup lengkap lah, ada sarana olahraga dan lain-lainnya. Jadi itu sih mungkin yang bikin agak berbeda dari yang dibayangkan itu, karena lihat di internet atau di brosur kan cuma bagian depannya doang ya. Begitu datang mungkin lebih kecil daripada yang dibayangkan gitu. Ini dari aku O- gitu. Oke, dari Kak Gea, gimana nih? Kagetnya apa nih dari Kak Gea? Jujur sama kayak Kak Deka, kayak semua orang sih ngerasain ini pasti. Nah, tapi aku mau bahas yang lain dulu nih. Aku mau bahas dari sistem perkuliahannya. Nah, itu kalau di STIS kita itu nggak kayak kampus lain. Kayak di kampus lain itu di tiap awal semester itu musti war KRS. Nah, kalau di STIS itu ternyata tuh kita nggak perlu repot-repot nih buat war KRS, karena emang kita udah dipaketin nih apa aja mata kuliah yang kita ambil sama dosen pengampunya siapa. Nah, juga yang aku kaget itu adalah rasanya kuliah di STIS itu kayak SMA jujur, karena kita itu, setiap hari itu kita bakalan sekelas sama orang-orang yang sama di setiap mata kuliah. Kan kalau misalnya di, kampus-kampus lain nih, itu tuh biasanya, tiap mata kuliah itu kita bakal beda nih sama teman-teman, sekelasnya. Tapi di STIS sendiri itu kita bakal bareng-bareng orang yang sama selama 2 semester atau selama satu tingkat. Nah, bahkan rumornya sendiri, itu, pembagian kelas itu nggak diacak sampai nantinya aku tingkat 2. Jadi aku bakalan, rumornya nih 2 tahun bersama orang yang sama, gitu. Oke, Kak Gea, mungkin dari Kak Grace, gimana nih? Kagetnya itu mungkin aku bahas dari orang-orangnya atau teman-temannya ya. Kalau di STIS itu yang paling buat aku kaget itu orang-orangnya belajar mulu. Itu sih. Jadi Ah, kalau misalnya kita mau nggak belajar itu kayak kayak nggak ini loh, kayak apa ya? Kayak kurang kurang aja. Kita kayak FOMO FOMO. Kalau teman-teman udah pada belajar, kita kayak pengen belajar juga karena lihat yang lain belajar gitu loh. Jadi aku kan ngekos sama barang-barang anak STIS kan. Jadi tiap malam itu kalau udah malam pasti semuanya udah pada tutup pintu dan yang dilakuin di kamar pasti belajar. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar itu kayak kayak merasa ketinggalan karena yang lain pada belajar kita santai-santai aja, besoknya nanti merasa kurang di kelas gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. oke, terima kasih pada Kak telah ngasih spill nih tentang STIS gitu. Nah, nah, yang bikin gugur tes kesehatan apa nih? Nah, mungkin dari kakak mungkin dengar-dengar cerita tuh tesnya dipertimbangkan loh gitu. Oh, aku tesnya tadi tidak disarankan gara-gara ini gitu. Mungkin dari kakak nih, mungkin dari Kak Gea dulu nih. Gimana nih? Bikin gugur tes kesehatan tuh apa nih, Kak? Bikin gugur tes kesehatan. Nah, eee, pastinya nih, kalian itu persiapin diri aja nih buat, tes, kesehatan dan juga kebugaran ini. Nah, kayak yang Kak Deka sama Kak Grace bilang tadi itu, kalau misalnya, hal yang sekiranya itu bisa menghambat kalian dalam menempuh pendidikan di Polsta SIS itu sangat berpengaruh. Nah, itu juga sebabnya diadakan namanya tes kesehatan dan juga kebugaran, itu semua bertujuan untuk menilai itu. Jadi pokoknya kalian persiapin aja dengan matang buat itu. Nah, kalau misalnya ada nggak sih indikator yang, buat nggak lulus, aku juga bingung gitu ngejelasinnya gimana, karena emang sekali lagi, penilaian itu yang pastinya itu punya
panitia gitu. Nggak ada kriteria tertentu yang buat kalian itu langsung bisa gugur seperti itu. Oke, dari KDK. Mungkin buat yang bikin berat atau dipertimbangkan tuh aku kurang tahu ya. Mungkin yang seperti udah aku mention sebelumnya di mention KGA juga itu buat ini buat yang kesehatan aja ya, karena aku nggak ikut tes kebugaran. Tuh mungkin buat teman-teman sebelumnya yang gugur itu yang punya riwayat penyakit yang cukup fatal ya, yang menghalangi teman-teman buat bekerja nantinya sebagai seorang CASN atau ASN ke depannya, yaitu mungkin ya penyakit dalam yang cukup fatal dan mungkin akan sangat-sangat mengganggu kinerja teman-teman ke depannya. Mungkin dari aku gitu sih. Oke, kalau dari Kak Grace gimana nih Kak? Oke, sama kayak KDK karena kami nggak ada kebugaran, jadi dari tes kesehatan itu eh, kita nggak ada tahu sebenarnya apa yang buat nggak lolos, nggak bisa lulus karena itu pure dari panitia dari kemarin kan aku tesnya di Prodia masih tes kesehatan itu di Prodia, jadi hasil eh, hasil kesehatan kita itu dikirim ke panitia yang di sini, yang di STIS. Jadi bahkan untuk hasil tes kesehatan kita pun nggak dikasih ke kita. Jadi kita nggak tahu. Dan yang benar yang dikatakan KDK tadi itu mungkin untuk penyakit yang fatal yang menghambat proses mobilisasi nanti. Itu aja sih Kak Sein. Oke, terima kasih kakak yang telah memberikan jawaban tentang tes kesehatan. Karena mungkin waktu kita terbatas ya teman-teman, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sangat sangat penasaran tentang STIS nih. Sayang sekali, nanti mungkin bisa di next webinar nih mungkin dipertanyakan lagi, lebih gercep lagi nanyanya mungkin gitu ya. Nah, untuk 3 pertanyaan ini mungkin yang paling hoki nih. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya itu tentang izin tanya Kak. SKD itu kan diambil 5 kali formasi. Nah, itu tuh diambil tiap penempatan atau dalam tanda kurung dari total 3 jurusan kah? Atau tiap jurusan tuh sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin dari siapa nih? Dari Kak Grace? Maaf Zain, tadi pertanyaannya apa? eh jadi formasi itu diambilnya 5 kali misalkan nih SKD. Jadi diambilnya tuh berdasarkan gabungan 3 jurusan atau tiap jurusan tuh sendiri-sendiri ada formasinya gitu. Kalau aku tiap jurusan ya formasinya beda-beda. Kan aku kan D4 Statistika, berarti kemarin itu sainganku yang ngambil formasi Papua dan semuanya jurusan D4 Statistika. Jadi untuk D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistika itu persaingannya beda-beda. Gitu katanya. Oke, kalau dari Kak Deka, Kak Gea sama nggak jawabannya atau mau nambahin nih? Dari aku kurang lebih sama seperti itu per prodi ya, program studi gitu. Oke, Oke, De- sama, sama Kak. Karena oke. memang mekanismenya gitu. Jadi intinya berbeda-beda ya Kak. Jadi jangan khawatir. Misalkan teman saingannya ranking 1 terus dia ranking 2, kamu ranking 2. Kak, dia daftar KS, aku daftar ST, Kak. Satu formasi lagi. Gimana nih, Kak? Aku takut. Nggak usah khawatir ya, guys. Karena beda jurusan, jadi beda. Beda ini ya, beda saingan ya. Ya, gitu. Oke, lanjut nih. Pertanyaan kedua terakhir. Izinkah untuk strategi menghadapi psikotes? Gimana, Kak? Terus subtes hafal denah. Boleh dijawab dulu siapa ya? Kak Gea, boleh? Nah, oke. Jadi kalau bicara masalah subtes Hapoldena itu menurutku subtes yang susah banget nyari latihan soalnya. Jadi aku merasa aku kurang persiapan tuh buat tes Hapoldena itu sendiri. Nah, ini aku mau warning buat teman-teman semua nantinya kalau misalnya di psikotes itu dapat hafal denah, coba kalian tuh aware gitu dengan perintahnya. Nah, jadi waktu di tahunku itu, denahnya itu langsung ditampilin setelah kita ngerjain psikotes yang kepribadian itu langsung ke hafal denah dan denah itu langsung ditampilin. Nah, ada satu temenku itu mikirnya itu tuh masih contoh aja. Tapi ternyata itu tuh soalnya. Jadi dia langsung skip dan langsung loncat ke pertanyaannya tanpa dia bisa menghafal denah itu. Nah, jadi yang perlu aku warning buat teman-teman
di sini adalah kalian itu baca guys apa perintahnya dan perhatiin maksudnya, perhatiin juga waktunya. Kalau di tahunku itu waktu buat hafal denah itu 4 menit dan ada timer di bagian kanan atas untuk layar komputernya. Jadi setelah buat kalian baca nih, itu kalian mulai deh fokus untuk ngehafalin item-item yang ada di situ. Kalau dari aku sih, aku itu cara aku ngehafalnya itu aku fokus aja. Jadi di situ ada eh, kayak gambar gitu, terus ada kayak keterangannya apa, dan kemudian nanti buat soalnya sendiri itu tuh kayak denah kosong, terus nanti dikasih nomor, terus ditanya tuh ntar nomor ini apa denahnya gitu, apa simbolnya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Gea. Mungkin dari Kak Deka, gimana nih Kak Deka? Kalau dari aku tadi ini ya tipsnya udah dijelasin lengkap juga sama Kak Gia. Mungkin kalau dari aku trik yang aku pakai waktu itu ya buat psikotesnya itu kan bener ya itu latihan soalnya cukup jarang ditemuin, agak susah dicari juga. Jadi aku tuh kemarin memutuskan buat hafal yang bangunan-bangunan gedenya gitu, gambar-gambar yang gedenya itu buat jadi patokannya. Jadi misalnya ada 10 bangunan gede, aku hafalin semua posisinya di mana. Nah itu bakal jadi patokan di sekitarnya tuh ada bangunan apa aja, nomornya berapa, namanya apa aja. Jadi lebih mempermudah gitu buat nyari yang di soal berikutnya. Ini kalau dari aku gitu sih. Oke, kalau dari Kak Grace nih gimana nih? Jujur kemarin tuh waktu tes DN aku nggak belajar guys. Tapi untuk pas ngerjainnya itu aku hafalnya itu sama kayak Kadika tadi hampir mirip. Kan kalau tes DN kan kayak ada jalan-jalan yang misain kan, kayak ada kota-kota gitu. Jadi tiap kota-kotanya itu aku hafalin yang gedung besar-besarnya juga. Terus di sekitarnya ada gedung-gedung kecil apa aja, gedung-gedung kecil apa aja. Jadi gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih kepada kakak yang telah em, membantu menjawab pertanyaannya ya. Nah, karena waktu kita udah makin terbatas nih guys. Jadi ini akan kita berikan satu pertanyaan yang cukup menarik nih untuk kakak-kakak narasumber kita pada kali ini. Nah, bagi yang belum sempat nih saya bacakan pertanyaannya, jadi mohon maaf tapi jangan berkecil hati. Mungkin bisa nih tanya-tanya aja di grup gitu. Kak ini gimana sih kak, ini gimana sih kak, bla 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 gitu. Siapa tahu kakak-kakaknya bisa bantu nih jawabnya gitu. Mungkin kalau misalkan mau tanya nih di kolom chat boleh nih ada Kak Agres, Kak Deka dan Kak Gea nih langsung bisa ngasih jawaban gitu ya. Oke, jadi pertanyaan terakhirnya adalah nih kalau apa ya? Apa hal yang paling mengubah cara pandang kakak terhadap dunia setelah kuliah di STIS nih? Mungkin kesibukannya tuh saya lebih bisa belajar A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z gitu. Gimana nih kak? Siapa yang mau jawab duluan? Dari Kak Deka dulu nih. Ayo Kak Deka, gimana nih? Apa sih yang paling insightful mungkin dan mengubah cara pandang kakak gitu? Oke, kalau dari aku mungkin kalau mau didetailin bakal cukup panjang ya. Mungkin singkatnya itu udah sempat di-mention juga sebelumnya kalau di STS itu bakal bakal jadi sarang atau tempat berkumpulnya orang-orang pintar dari hampir seluruh penjuru di Indonesia. Jadi aku yang dulu ngerasa udah cukup pinter lah untuk di daerahku tuh begitu sampai ke STIS di Jakarta itu bakal jadi middle atau bahkan rata-rata ke bawah gitu. Jadi bakal sangat culture shock gitu, teman-teman udah biasa merasa di peringkat atas, mungkin di sini bakal ke tengah atau bahkan ke bawah. Jadi itu mengubah, kalau kata orang-orang kan dunia tuh sempit ya, tapi ternyata waktu ke STIS tuh ternyata dunia seluas itu, masih banyak orang-orang yang jauh di atas kita baik secara akademik maupun non akademik. Tapi itu juga jadi titik balik buat aku pribadi sendiri, buat mungkin ada nggak semua hal bisa aku kejar secara pribadi, mungkin ada yang bakal aku usahakan sebaik mungkin, tapi ada yang bisa aku eh, kejar dengan sangat keras gitu. Dan itu makanya aku memutuskan untuk berkembang di bidang yang lain, eksplor diri jauh jauh lebih luas, dan itu yang aku syukuri sekarang. Jadi mungkin yang awalnya insecure, mungkin takut kalah, takut di DO, malah dulu sempat takut di DO, tapi sekarang bisa mengalihkan ke yang lain. Jadi menjalani perkuliahan di STS itu jauh lebih menyenangkan. Jadi nggak gitu-gitu aja lah, nggak datang cuma sekedar datang kuliah terus pulang, tapi ketemu orang-orang baru, belajar skill-skill baru. Jadi
senang lah yang dulu aku nggak bisa nyobain, sekarang bisa nyobain, bahkan explore jauh lebih dalam gitu sih. Ini dari teman-teman yang lain boleh nambahin dan cerita pengalamannya juga. Oke, terima kasih Kak Deka. Mungkin selanjutnya, oh, mungkin saya izin highlight ya. Jadi terkait jawaban Kak Deka tadi, sangat menarik ya teman-teman. Jadi yang misalkan awalnya mungkin yang suka introvert ataupun yang memang belum berkembang itu bisa jadi loh setelah masuk STIS teman-teman langsung jadi berkembang, langsung bisa berubah lah pokoknya gitu ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya nih Kak Gea nih, kalau dari Kak Gea gimana nih? Kalau dari aku sendiri itu ya mengubah cara pandangku ya. Kan kalau misalnya di STIS itu kan kurang lebih sama sih kayak yang Kak Deka bilang gitu. Kita tuh, ketemu banyak orang baru tentu saja dari, penjuru Nusantara dan tentu saja itu tuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tentu saja cara pikir dan juga cara belajar kita sama teman-teman yang lain itu tuh beda. Nah, dari situ tuh aku sadar kalau misalnya di STS itu aku ketemu banyak sekali orang hebat. Nah, tapi bukan masalah akademiknya aja, tapi kayak ya perjuangan mereka gitu. Dan di STS sendiri itu gimana ya, mereka itu, berjuangnya sama-sama gitu. Nah, fun fact guys, jadi di STS itu ada namanya, kelompok studi mahasiswa. Nah, jadi kalau misalnya UTS dan juga UAS, nah itu tuh rame banget tuh yang buat KSM. Jadi KSM itu kayak yang satu orang yang bisa nih, merasa bisa di matkul tertentu itu ngajarin temen-temen yang lain. Jadi itu juga sih yang mengubah cara pandang aku kalau misalnya di STS tuh, kita tuh ternyata, eee dirangkul loh gitu, ada loh yang peduli sama kita. Nah, selain itu juga, aku juga sadar sih kalau misalnya abis masuk STIS itu, eee, gimana ya, lingkungan kok yang kompetitif itu bukan justru jadi tempat buat saling menjatuhkan, tapi justru itu bikin kita naik level. Karena banyak banget nih hal yang bisa kita eksplor di STIS, baik itu akademik maupun juga non-akademik gitu. Pokoknya kita harus buktiin ke diri kita sendiri kalau misalnya kalau kita mau tumbuh, kita itu harus serius dalam melakukan sesuatu, gitu sih, Kak. Wah, sangat menarik ya Kak Gea tadi yang mengenai KSM ya teman-teman. Jadi bagi yang nggak tahu nih, kalau misalkan di STIS itu bakalan kalau misalkan menjelang UTS, UAS itu, wah, suasananya tuh sangat berbeda ya teman-teman. Jadi semua hampir rata-rata ya pada anak STS itu berbondong-bondong untuk berkumpul belajar bareng gitu. Jadi misalkan ada yang nggak paham dan lain-lain itu boleh nih, misalkan minta bantuan sama temen yang paham gitu. Nah, mungkin tadi dari Kak Deka udah mengenai cara berpikir, terus Kak Gaya melihat belajar dari anak-anak STIS juga. Nah, mungkin dari Kak Grace nih, boleh. Gimana nih dari Kak Grace nih? Oke, terima kasih Kak Zin. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, eh, aku ke yang paling mubah itu karena hampir sama kayak Kak Deka dan Kak Gia tadi. Kalau di STIS itu adalah kumpulan orang-orang dari berbagai daerah, otomatis dan ternyata mereka tuh pada pintar semua. Jadi kayak aku yang dulunya merasa oh di kampus lama aku udah segini, ternyata ada yang lebih dari aku gitu loh. Jadi itu yang buat aku untuk semakin semangat untuk belajar. Nah di kampus SS juga itu lingkungannya sangat kompetitif. Tapi meskipun kompetitif itu kita tetap saling suportif satu sama lain. Nah, sama yang dibilang Kak Gia tadi, kalau memang kita ada kayak KSM gitu, jadi kita di situ saling diskusi, belajar bareng dan saling ngingetin aja gitu loh. Jadi aku mau di STIS juga aku makin sadar kalau memang kesuksesan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan tumbuh bareng orang lain. Gitu aja sih dari aku. Wah, terima kasih Kak Grace atas jawabannya insightful. Nah, sayang sekali ya teman-teman karena waktunya juga udah sangat malam ya mungkin teman-teman yang ingin belajar STIS nih boleh misalkan belajar malam kah atau pengen istirahat gitu. Nah, karena waktu telah uh, sekitar jam 21.20 ya kalau WIB. Nah, kali ini kita akan sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Jadi
saya ingin mengingatkan lagi nih bagi teman-teman semua nih yang um, masuk di Zoom ini nih, Zoom webinar ini. Jangan lupa untuk daftar TOMTK seri ketiga nih teman-teman. Bagi yang udah TO seri 1, seri 2, pasti nih. Gimana nih perasaannya itu pasti soalnya sangat mirip nggak sama tes MTK? Pasti dong. Ya nggak? Nah, jangan lupa juga ya teman-teman buat untuk beli modul MTK dari gas kedinasan ya teman-teman. Gitu. Nah, selain itu, buat TO, seri ketiga nanti bakalan ada live kelas pembahasannya nih teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk beli TO-nya ya. Baik, karena itu saya izin untuk menutup acara webinar kita pada kali ini. Mungkin yang ingin bertanya belum sempat saya jawab, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin bisa ditanyakan di lain waktu ataupun di grup boleh. Mungkin bisa chat kakaknya gitu. Siapa tahu bisa kakaknya sempat ada waktu luang untuk menjawab gitu ya teman-teman. Nah, baik. eh Alangkah baiknya ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup. Semoga nih, semua ilmu dan insight malam ini, teman-teman, bisa bermanfaat dan jadi jalan buat kita semua nih, lolos STIS tahun 2025, dan teman-teman semua menjadi angkatan 67 nih. Siapa yang nggak mau nih angkatan 67 nih? Nah, baik, untuk berdoa kita mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa tetap usaha dan doanya, guys. Baik, sesi selanjutnya ya. Jangan lupa kita dokum bareng dulu nih. Masa masa langsung keluar-keluar sih, guys. Ayo kita kapan lagi bisa foto bersama nih bareng Kak Grace, bareng Kak Deka, bareng Kak Gas, Gea. guys, gas. Ayo, ayo. Cam guys, on Lagi, cam. ayo on cam, guys, on cam. Siapa nih? Ayo yang bisa on cam ya. Iya, Yang ayo lain ayo mana on-cam, nih? guys. Kita rame-ramean gak usah malu. Ayo, ayo guys. Baik, saya tunggu berapa menit nih? 21, 24, 23-nya, teman-teman. 23 WIB Kak ya. Iya, WIB ya, teman-teman. Ayo ditunggu nih, guys. Ayo on cam, on cam, on cam. Kita tunggu sampai 21, 24 nih. Sekitar 50 detikan lagi nih, teman-teman. Siapa tahu nih yang mau on cam. On cam, siapa tahu kapan lagi vote bar nih bareng sama Kak Deka, Kak Gea, Kak Grace kan? Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nanti siap ya. Kita akan foto 3 gaya ya. Yang pertama itu gaya formal nantinya, yang kedua itu gaya begini ya teman-teman, gaya mikir, artinya mikir otak kita bisa semoga bisa jawab semua tes SKD, tes MTK gitu. Maknanya. Terus ketiga itu gaya bebas ya teman-teman. Oke, on cam, on cam. Oke, karena udah jam 21, 24, mungkin teman-teman yang muslim yang cewek juga udah pada on cam juga ya. Kan bisa dimulai nih Kak, Kak Sopi. Ya nggak sih Kak? Kita udah dokum bareng. Oke, untuk dokum pertama gaya formal dulu ya guys. Siapa tahu nih teman-teman yang nggak bisa on cam bisa kasih reactionnya nih teman-teman. Ayo kasih reactionnya dong. Bagi yang nggak bisa on cam. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang kedua adalah gaya ini ya.
gaya harapan semoga teman-teman otak teman-teman bisa langsung simsalabim bisa jawab soal TK SKD ya. Baik, untuk yang pertama gaya set pertama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, gaya selanjutnya adalah gaya bebas nih teman-teman. Siapa tahu punya gaya masing-masing nih. Oke, boleh gaya bebasnya teman-teman. Terakhir kita. Oke. 1, 2, 3. Oke, terakhir slide kedua 1, 2, 3. Oke. Oke, sebelum itu terima kasih ya teman-teman. Mungkin nih saya mau izin nyampein sesuatu nih. Kak Sofi nih bakalan ngasih tahu nih informasi yang sangat menarik nih teman-teman. Diperbolehkan kepada Kak Sofi nih. Ayo kira-kira Kak Sofi ada apa nih? Halo guys. Ya, aku cuma mau bilang thank you banget yang udah datang pada malam hari ini. Makasih banyak yang udah gabung. Semoga webinar ini bermanfaat. Kita aktifin grup belajarnya, grup fokus STS-nya. Silakan share-share soal di situ kalau bingung. Di grup SKD silakan kalau bingung di situ juga. Tryout series 2 masih bisa dikerjakan. Kita ambil ranking malam ini jam 12 malam. Nanti kita rilis besok. Live class besok pagi, guys. Ada kasih apa kajian ya? Besok pagi, besok malam juga ada live class lagi. Jadi malam ini webinar, besok live class. Nanti tunggu series 3. TOSKD 8 teman-teman. Kita buka gratis lagi. Jadi ikutan. Kalau memang benar sesuai jadwalnya di Juli, ya berarti ini bisa jadi tryout SKD terakhir ya. Maksudnya akhbarnya terakhir. Serem tes kalian. Udah itu aja. Terima kasih semuanya. Wah, menarik sekali nih Kak. Ada tes SKD gratis nih teman-teman. Kapan lagi sih? Terus besoknya ada live pembahasan nih Kak. Wah, menarik sekali ya. 2 sesi kapan lagi dapat gratisan ya Kak gitu. Maksudnya bukan gratisan, mungkin TO langsung dapat live kelas pembahasan gitu. Dan yang menarik lagi nih teman-teman, bakalan ada TO Matematika seri ketiga. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua dan pada kakak-kakak semua, Kak Sopi, Kak Grace, Kak Deka, Kak Gea. Mungkin semoga teman-teman semua di sini bisa lolos STS dan menjadi angkatan 67 nih teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Mungkin kami dari tim Gas Kedinasan, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa pantengin terus informasi-informasi yang ada di STIS. Mungkin dalam beberapa hari ini bakalan ada spill-spillan berapa nih jumlah kotanya. Mungkin banyak yang nanya nih. Ditunggu saja ya. Nah, terima kasih ya. Semoga ilmu dan insight informasi yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye-bye semuanya.